Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan rangkaian resistor induktor dan resistor dan rangkaian resistor kapasitor dengan simulasi. Jadi untuk membuktikan kebenaran dari teorema kita dan hitung-hitungan kita, maka kita bisa mencoba mensimulasikan hasil dari perhitungan tadi. Misalkan ini ada rangkaian resistor dan induktor, ya. Resistornya kita pilih 3. Rangkaian simulasi ini menggunakan software simulasi Proteus 8 profesional. Jadi ini tampilannya. Karena fokus kita tidak di softwarenya, jadi silahkan kalian belajar sendiri bagaimana merangkai di softwarenya ataupun bagaimana cara menginstalnya dan sebagainya. Ya, jadi ini di depan kalian ada rangkaian resistor dan induktor yang di seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan AC atau bolak-balik. Amplitudenya 14,14 volt. Artinya apa? Jadi itu adalah tegangan peaknya, tegangan efektifnya adalah 14 dibagi akar 2. Jadi tegangan efektifnya atau tegangan efektifnya, tegangan RMS-nya adalah 10 volt, ya, sekitar 10 volt. Frekuensinya 159. Jadi 159,154. Omeganya adalah 2pi kali F, berarti ini dikali 2 dikali pi sama dengan, jadi omeganya adalah 1000. Oke, 1000 rad per sekon. Oke, kita kembali. Jadi R-nya 3 ohm, L-nya 4 mH. Jadi XL adalah omega kali L, 1000 kali 0,004. Jadinya 4 ohm. XL-nya 4 ohm. Maka Z-nya adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat di akar. Jadinya 5 ohm. Maka arus yang mengalir seharusnya 10 volt dibagi 5 ohm, 2 ampere. Bisa kita coba. Nah, ini terbukti mendekati 2 ampere, ya. Oke. Sekarang kalau resistor sama kapasitor 250 mikrofarad. Nah, jadi 250 mikrofarad itu C-nya, XC-nya adalah 1 per omega C. 1 dibagi omeganya 1 per omega C. 1 bagi 1000 kali 250 mikrofarad. Hasilnya adalah 4 ohm juga. Sudah saya hitung dan saya pilih sehingga hasilnya 4 ohm. Maka 3Z-nya, impedansinya adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. XC-nya 4 kuadrat di akar. Hasilnya adalah 5 ohm. 10 volt tegangan RMS-nya atau efektifnya 10 volt dibagi 5 ohm, 2 ampere. Oke. Sudah. Bagaimana kalau resistornya seperti ini? Jadi RC-nya di seri. Nah, gitu. Jadi ini adalah resistor 2 ohm. Ini kapasitor 500 mikrofarad. Ini adalah resistor 1 ohm. Ini kapasitornya 500 mikrofarad. Nah, gitu. Jadi caranya di seri dulu. R sama R di seri dulu. R sama R di seri. 2 tambah 1. Paralel resistor kalau di seri kan ditambahkan 2 tambah 1 sama dengan 3 ohm. Ya. Terus kapasitor di seri. Kapasitor kalau di seri itu adalah di seper. 1 per CP sama 1 per CS, 1 per CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Nah, hasilnya 500 mikrofarad di seri dengan 500 mikrofarad. Hasilnya adalah 250 mikrofarad. Jadi kembali seperti ini tadi, 250 mikrofarad. Maka hasilnya seharusnya 2 ampere juga. Nah, gitu. Jadi ini sama ini di seri, kapasitor sama kapasitor di seri terlebih dahulu. Nah, gitu. Nah,
Terus mencari tegangan di kapasitor, dicari XC-nya. XC adalah 1 per omega C. 1 per omega C ya. Jadi XC-nya kapasitor ini adalah 1 dibagi dalam kurung omeganya 1000 kali C-nya 500 mikrofarad. 500 eksponen, mana eksponen, 500 pangkat min 6. Jadi 2 ohm. 2 ohm dikali 2 ampere. Tegangannya adalah 4 volt. Nah, mendekati ya. Itu nyari tegangan di kapasitor ini. Sekarang nah itu adalah kapasitor yang di seri, dipecah. Nah, ini adalah induktor yang di seri dan dipecah. Ini 1 ohm, ini 2 ohm. Induktornya 2 mH dan ini 2 mH. Resistor sama resistor di seri ditambahkan, jadi 3 ohm. Induktor sama induktor, kalau induktor di seri itu adalah induktor di seri, maka dia ditambahkan saja 2 tambah 2, 4 mH. Jadi 4 mH dikali 1000 omega kali L. XL nya ketemu 4 ohm. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat di akar, ketemu 5 ohm Z nya. Z ketemu 5 ohm, berarti 10 bagi 5, 2 ampere. Nah, sama, jadi resistor dikumpulkan dulu, induktor dikumpulkan dulu, baru diakarkan Z nya, dicari Z nya ya. Sekarang yang paralel. Nah, kalau paralel bagaimana? Nah, jadi ini 1/10, ini 100 mikrofarad. 100 mikrofarad, XC-nya adalah 1 per omega kali C, 1 per 1000 kali 100 mikrofarad, hasilnya 10 ohm. Ya, seperti yang dirumus, 1 per 10 ditambah, jadi rumusnya ya yang di catatan kita sebelumnya 1/10 kali tambah 1 per 10. Nah, jadi 1 per 10 ditambah 1 per 10, 2 per 10. 2 per 10 terus dibalik lagi ya. Z sama dengan rumusnya adalah 1 per Z sama dengan 1 per R ditambah 1 per XC. Nah, ketemu 5 1 per Z kuadrat sama dengan 1 per R kuadrat ditambah 1 per XC kuadrat ya. Coba lihat di video sebelumnya. 1 per Z kuadrat sama dengan 1 per R kuadrat tambah 1 per XC kuadrat. 1 per 100 tambah 1 per 100. 2 per 100. Dibalik 100 bagi 2, 50. Akar dari 50. 50 diakar 7,07 ya. Ampernya berapa? 10, tegangannya 10 tadi, sama semua tegangannya, dibagi ini 1,41 ampere. Nah, jadi sesuai dengan perhitungan, simulasi dan perhitungan sama. Nah, bagaimana kalau kapasitornya di paralel? Ya, jadi ini 20 ohm, ini 20 ohm. Ini 50 mikrofarad, ini 50 mikrofarad. Nah, resistor kalau di paralel 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Maka ketemu ini kalau dihitung resistornya ketemu 10 ohm. Oke. Silahkan dihitung sendiri menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Kapasitor kalau di seri, kapasitor kalau di paralel adalah ditambahkan C1 tambah C2. Berarti 50 tambah 50, 100 mikrofarad. Berarti resistornya ketemu 10 ohm, kapasitornya ketemu 100 mikrofarad. Kembali ke rangkaian yang paralel kapasitor tadi. Jadi ampernya seharusnya sama, 1,4 ampere. Nah, demikian rangkaian resistor induktor dan rangkaian resistor kapasitor di seri dan di paralel. Nah, bagaimana kalau rangkaian resistor induktor yang di paralel? Kenapa nggak dijelaskan di sini? Ya? Karena ketika kita simulasikan ternyata error, nah, gitu. Jadi coba aja ini dikasih induktor akan error. Secara teori sebenarnya enggak, tapi kurang tahu kenapa kok simulasi error. Nah, mungkin itu yang dapat
kami sampaikan. Silakan dipelajari lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.